Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik data tunggal untuk ukuran penyebaran data pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester ganjil. Tetap belajar dari rumah ya. Tonton video ini sampai akhir supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada jangkauan antar kuartil, yang ketiga ada simpangan kuartil, yang keempat ada simpangan rata-rata, yang kelima ada ragam atau variansi, kemudian yang keenam ada simpangan baku atau standar deviasi. Mari kita bahas untuk ukuran penyebaran data ini satu per satu. Untuk yang pertama yaitu jangkauan data. Jangkauan data di sini ada jangkauan itu sendiri, kemudian ada jangkauan antar kuartil, kemudian ada simpangan kuartil. Nah, untuk jangkauan apa? Jangkauan adalah selisih dari data statistik maksimum dan statistik minimum. Untuk rumus jangkauan yaitu X max dikurangi dengan X min atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian yang selanjutnya ada jangkauan antar kuartil atau sering disebut juga dengan hamparan. Nah, jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Untuk jenis-jenis kuartil sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, ditulis dengan H sama dengan V3 min Q1. Q3 adalah kuartil atas, Q1 adalah kuartil bawah. Kemudian yang selanjutnya ada simpangan kuartil. Apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ditulis seperti ini, simpangan kuartil biasanya disimpulkan dengan QD sama dengan setengah dikali Q3 min Q1. Q3 min Q1 tadi adalah hamparan. Berarti untuk simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan. Seperti itu. Untuk contohnya, nah, diketahui data 27, 28, 31, 34, dan seterusnya sampai dengan 68. Tentukan nilai-nilai berikut. Yang A, jangkauan. Yang B, jangkauan antar kuartil atau hamparan. Kemudian yang C ada simpangan kuartil. Ya, langsung kita bahas. Untuk jangkauan rumusnya adalah X max dikurangi dengan X min. Nah, jelas di sini. Nah, datanya di sini sudah urut. Nah, mulai dari yang terkecil adalah 27, kemudian yang terbesar datanya nilainya adalah 68. Berarti X max-nya adalah 68, X min-nya adalah 27. 68 dikurangi 27 hasilnya adalah 41. Untuk yang B adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan, yaitu H sama dengan Q3 min Q1. Kita cari dulu di sini. Nah, untuk menentukan Q3 min Q1 kita perlu tahu terlebih dahulu N-nya di sini ada berapa? N adalah banyaknya data. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali 2 berarti ada 18. Banyaknya data 18 berarti jumlahnya adalah genap. Untuk menghitung Q1 atau kuartil bawah genap, rumusnya adalah X seperempat dikali N plus 2. N-nya adalah 18, berarti 18 ditambah 2 adalah 20. Nah,
20 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 5, berarti X5. Datum ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti nilainya adalah 36. Itu nilai Q1. Selanjutnya kita tentukan Q3. Q3 rumusnya adalah X/4 dikali 3N plus 2 untuk N-nya genap. Kita masukkan di sini X/4 3N, berarti 3N. N-nya adalah 18. 3 kali 18 adalah 54 ditambah dengan 2, berarti 56. 56 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 14, berarti X14. Datum ke-14 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti X14 nilainya adalah 44. Nah, jadi hamparannya di sini adalah Q3 min Q1. Q3-nya adalah 44, Q1-nya adalah 36. Ditulis seperti ini, nilainya adalah 8. Jadi hamparannya nilainya adalah 8. Selanjutnya yang C adalah simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan kuartil dirumuskan dengan Q_D sama dengan setengah dari Q3 min Q1. Nah, tadi sudah ketemu Q3 min Q1-nya. Jadi setengah dikali dengan 44 dikurangi 36. Nah, dari sini tadi Q3 min Q1 berarti setengah dari 8. Hasilnya adalah 4. Jadi simpangan kuartilnya adalah 8. Mudah bukan? Selanjutnya, setelah menentukan jangkauan, berikutnya adalah menentukan simpangan. Nah, yang pertama ada simpangan rata-rata, kemudian yang kedua ada ragam atau varians, yang ketiga ada simpangan baku. Nah, untuk simpangan rata-rata, simpangan rata-rata dari data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. X1 berarti datum ke-1, Xn adalah datum terakhir. Didefinisikan sebagai berikut. SR simpangan rata-rata sama dengan sigma mutlak dari Xi min X bar per N. Nah, di sini mutlak berarti nanti nilainya selalu positif untuk yang berada di dalam tanda mutlak, di mana Xi-nya di sini adalah datum ke I, X bar di sini adalah min atau rata-rata, N adalah banyaknya data. Selanjutnya, yang B, ragam atau varians. Ragam atau varians dari data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn didefinisikan sebagai berikut. Nah, ragam sama dengan sigma Xi min X bar kuadrat per N. Nah, di sini Xi min X bar kuadrat. Xi adalah nilai datum ke I, X bar adalah min atau rata-rata. N adalah banyaknya data. Itu adalah rumus untuk mencari ragam atau varians. Kemudian yang C adalah simpangan baku. Simpangan baku dari data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn didefinisikan sebagai berikut. Nah, S simbol dari simpangan baku. S kecil sama dengan akar kuadrat dari sigma Xi min X bar kuadrat per N. Sigma berarti jumlah. Jadi simpangan baku ini adalah akar kuadrat dari, nah kita lihat di sini ragam. Berarti jika ragamnya sudah ketemu maka tinggal diakarkan saja untuk mendapatkan nilai simpangan baku. Seperti itu. Yuk langsung saja kita ke contoh. Nah di sini keterangannya tadi sudah saya jelaskan. Untuk contohnya,
Diketahui data sebagai berikut. Nah, di sini ada 3, 4, 7, 6, 3, 7. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Kita jawab, untuk simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma dari mutlak XI min X bar per N. Berarti sebelum mencari simpangan rata-rata, kita harus menentukan terlebih dahulu X barnya. X barnya di sini adalah rata-rata. Berarti X bar sama dengan jumlahkan semua data, berarti 3 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 6. Berarti kita jumlahkan 3 tambah 4, 7 tambah 7 adalah 14, berarti 20 ditambah 10 adalah 30. 30 dibagi dengan 6, nilainya adalah 5. Berarti X barnya adalah 5. Selanjutnya kita bisa menentukan simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata seperti ini, kita hitung. Nah, XI min X bar. XI berarti nilai yang pertama adalah datum pertama 3. 3 dikurangi dengan 5. Lihat di sini adalah mutlak, berarti 3 mutlak 3 min 5 ditambah data yang kedua adalah 4. Mutlak 4 min 5 ditambah mutlak 7 min 5 ditambah mutlak 6 min 5 ditambah mutlak 3 min 5 ditambah mutlak 7 min 5 per N. N adalah banyaknya data, berarti ada 6. Nah, mutlak 3 min 5. Nah, 3 min 5 berarti min 2. Mutlak min 2. 4 min 5 mutlaknya berarti min 1. 7 min 5 mutlaknya 2. Berarti mutlak 6 min 5 adalah 1. Kemudian mutlak 3 min 5 adalah mutlak min 2 ditambah mutlak 7 min 5 adalah 2. Nah, ingat kalau di sini adalah mutlak berarti artinya hasilnya selalu positif. Mutlak min 2 berarti adalah 2, mutlak min 1, 1, mutlak 2, 2, mutlak 1 adalah 1, mutlak min 2 adalah 2, mutlak 2 jelas 2 per 6. Kita jumlahkan 2 tambah 1, 3, 5, 6, 10. 10 per 6. 10 per 6 itu adalah simpangan rata-ratanya. Atau bisa diubah menjadi pecahan desimal, 10 dibagi dengan 6 adalah 1,6. 7. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 8. Udah ya, langkah pertama tentukan X bar, kemudian baru menentukan mutlak XI min X bar dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya data. Untuk contoh selanjutnya, di sini adalah diketahui data sebagai berikut 3, 4, 7, 6, 3, 7, tentukan ragam atau variansi, kemudian yang B adalah simpangan baku. Yuk kita bahas bersama. Ingat rumus ragam tadi adalah sigma dari XI min X bar kuadrat per N. Kemudian untuk simpangan baku adalah S sama dengan akar kuadrat dari sigma XI min X bar kuadrat per N. Untuk X barnya tadi 3 ditambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 7 per 6. Kita cari dulu X barnya. 30 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 5. Nah, setelah itu kita bisa menentukan ragamnya. Nah, 3 min 5 kuadrat. Nah, XI-nya yang pertama adalah 3, X barnya adalah 5. Berarti 3 min 5 kuadrat ditambah data yang kedua ini 4, 7, dan seterusnya sampai 7. Berarti 4 min 5 kuadrat ditambah 7 min 5 kuadrat ditambah 6 min 5 kuadrat ditambah 3 min 5 kuadrat ditambah 7 min 5 kuadrat per 6. Kita hitung 3 min 5 jelas min 2. Min 2 dikuadratkan ditambah 4 min 5 adalah min 1 dikuadratkan dan seterusnya sampai di sini dengan 7 min 5 kuadrat hasilnya adalah 2 kuadrat per 6. Min 2 dikuadratkan hasilnya adalah positif 4. Kemudian min 1 dikuadratkan adalah positif 1. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat adalah
4, kemudian 2 kuadrat juga 4. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 5, 9, 10, 18. 18 per 6, hasilnya adalah 3. Jadi ragamnya adalah 3. Selanjutnya, kita bisa menentukan yang B, simpangan baku. Simpangan baku dirumuskan dengan S sama dengan akar kuadrat dari sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, ini sudah ketemu tadi, nilainya adalah 3. Berarti simpangan bakunya adalah akar kuadrat dari 3. Jadi simpangan bakunya adalah akar 3. Seperti itu. Ya, itu tadi adalah pembahasan untuk ukuran penyebaran data mulai dari jangkauan sampai dengan simpangan baku. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.